Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan gua AA Wirya. Jadi hari ini gua sedang berada di showroom Daihatsu Sanur yang berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Bali ya teman-teman. Dan sekarang di hadapan kita sudah ada mobil Daihatsu Ayla dengan tipe 1.2X. Jadi seperti ini dia desain dari kuncinya, simple banget dan masih menggunakan kunci besi ya teman-teman. Jadi di sini ada dua tombol nih untuk lock dan juga untuk unlock. Kalau kita lock atau unlock mobilnya, spionnya belum auto retract ya teman-teman. Dan sekarang kita akan bahas dulu untuk di bagian eksterior mukanya. Nah, ini untuk desain lampunya udah yang terbaru ya teman-teman. Di sini ada list chrome, keren banget. Untuk lampunya sendiri dia masih halogen dicampur dengan fog lamp, dan untuk lampu sennya dia masih halogen. Untuk di bagian bawah belum ada fog lamp nih, masih ditutup dengan cover ya teman-teman, berwarna hitam. Dan kemudian untuk di bagian grillnya di sini menggunakan material sejenis piano black ya teman-teman, dan juga ada list chrome-nya. Keren banget. Dan sekarang kita akan membahas untuk di bagian samping dari mobil ini. Nah, untuk di bagian sampingnya ada emblem dual VVT-i, kemudian untuk di bagian spionnya dia belum ada lampu sennya, dan untuk di bagian samping mobil ini dia sudah diberi side skirt, jadi menambah kesan sporty pada mobil ini ya teman-teman. Kemudian handle pintunya masih model cungkil nih, dan juga ada lubang kunci di bagian bawahnya. Untuk di atasnya kita dapat untuk talang air dan juga model antenanya seperti ini ya, masih kawat gini. Kemudian kalau kita lihat untuk di bagian belakang di sini talang airnya panjang juga sampai di belakang, dan di bagian belakang juga masih handle pintu cungkil. Nah, untuk desain dari belakang mobil ini menurut gua simple tapi tetap sporty dan juga elegan ya teman-teman. Untuk di bagian atas, di bagian spoiler di sini lampunya sudah LED, kaca belakang belum ada defogger. Untuk lampu belakangnya dia combination LED, kemudian lampu sen dan juga lampu mundurnya di sini masih halogen. Di sini ada emblem Ayla dan ada tulisan 1.2X-nya ya teman-teman. Kemudian untuk di logo Daihatsu-nya dia berwarna chrome, keren banget, dan di sini ada tulisan Astra Daihatsu berwarna chrome juga. Kemudian untuk di bagian bawah di sini ada lampu mata kucing dan ada strip berwarna hitam, jadi menambah kesan sporty pada bempernya ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian bawahnya nih bempernya keren banget nih. Dan juga untuk di bagian bawah kolong mobilnya benar-benar rapi banget dengan lubang knalpot di sisi sebelah kanannya. Oke, jadi seperti ini dia desain dari bagian belakang mobil Daihatsu Ayla ini teman-teman. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat dari kapasitas bagasinya. Untuk membuka bagasinya di sini masih menggunakan kunci ya, dan kita langsung buka aja. Untuk pintu bagasinya ringan banget. Jadi seperti ini dia bagasi dari mobil Daihatsu Ayla ini teman-teman. Dia menurut gue sih lumayan muat juga ya untuk beberapa barang. Di sini ada hand grip untuk menutup pintu bagasinya, dan kita lihat di sini kita dapat jaring-jaring juga nih untuk merapikan barang kita supaya tidak keluar-keluar ya teman-teman. Dan juga kalau kita lihat di sini untuk kapasitasnya lumayan dalam nih, jadi kita bisa menaruh beberapa barang. Di bagian bawah mobil ini ada tempat untuk ban serep dan juga ruang penyimpanan. Dan kalau kita ingin memperluas kapasitas bagasinya, kita bisa melipat kursi row baris keduanya secara full ya teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan bagasi yang jauh lebih besar untuk menampung lebih banyak barang. Oke, sekarang kita akan membahas untuk di bagian interior mobil ini. Jadi gua ingin tahu seperti apa interiornya ya teman-teman. Kita akan melihat secara bersama-sama. Nah, jadi seperti ini dia desain dari interiornya secara sekilas. Dan yang pertama gua akan taruh dulu untuk kuncinya. Jadi kuncinya akan gua taruh di bagian sini ya. Di sini ada tempat ruang penyimpanan nih, keren banget. Untuk di bagian door trimnya di sini masih menggunakan material plastik keras. Kemudian di sini ada bahan fabric yang ada motif merahnya. Di sini handle pintunya sudah chrome. Kemudian di sini modelnya berwarna silver, jadi seperti besi ya. Untuk di bagian power window-nya sudah auto di sisi pengemudi saja. Di bagian bawah ada cup holder, ruang penyimpanan, serta ada speaker teman-teman. Kemudian untuk di bagian joknya di sini dia masih pengaturan manual dan belum ada high adjuster ya. Di sini menggunakan material fabric dan ada list garis-garis merah nih, jadi menambah kesan sporty pada mobil ini, benar-benar keren banget. Dan sekarang gua akan masuk untuk melihat seperti apa bagian dari dashboardnya dan menggunakan material apa ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian setirnya di sini dia sudah menggunakan material kurit nih, jadi benar-benar mantap banget. Di sini belum ada tombol tapi dia sudah berwarna silver ya. Untuk logo Daihatsu-nya dia berwarna chrome. Untuk di bagian setirnya di sini belum ada pengaturan tilt dan juga teleskopiknya. Kemudian di sisi sini ada lubang kunci nih. Di sini ada ruang penyimpanan, kemudian di sini ada slot untuk tombol tapi tidak ada tombolnya. Di sini ada kisi AC dengan list berwarna chrome. Untuk di bagian dashboardnya masih menggunakan material plastik keras. Di sini ada airbag ya teman-teman. Kemudian di sini ada list berwarna silver, keren banget dan menambah kesan elegan pada mobil ini. Untuk bagian head unitnya dia masih single D nih. Kemudian di bawahnya nih ada ruang penyimpanan juga. Di bagian bawah untuk pengaturan AC-nya masih menggunakan knop putar-putar gini ya teman-teman. Dan di tengahnya ada tombol lampu hazardnya. Kemudian kalau kita ke bawah lagi di sini ada pengaturan untuk ventilasi mobil, dan di bagian bawahnya ada dua buah cup holder serta ada ruang penyimpanan serta soket.
Kemudian untuk di bagian tuas transmisinya desainnya seperti ini. Dia ada chrome nih di bagian tengahnya, keren banget, dan ini transmisi otomatis ya teman-teman. Kemudian di bagian bawahnya ada indikator dan juga ada list silvernya. Untuk handbrake-nya dia masih model otot, dan di bagian belakangnya ada ruang penyimpanan kecil juga. Untuk lacinya di sini kapasitasnya lumayan besar nih dan belum soft opening ya teman-teman. Untuk di bagian depan belum ada hand grip, kemudian di sini ada sun visor, dan kita lihat sekarang dia belum dilengkapi dengan vanity mirror. Kemudian untuk di bagian tengahnya di sini ada lampu interior yang masih berwarna kuning, dan di sisi penumpang depan sudah dilengkapi sun visor tapi belum ada vanity mirror juga teman-teman. Nah, untuk membuka kap mesinnya di sini ada tuas yang mana kita bisa tarik aja ya. Jadi mudah banget cara membuka kap mesinnya. Untuk membuka tangki bensin dan juga pintu belakang ada tuasnya juga di bagian bawahnya teman-teman. Kemudian untuk di bagian MID-nya di sini keren banget dan elegan. Dia dilapisi dengan chrome ya di sekeliling lingkarannya, dan di sisi sebelah kanannya ada layar kecil tuh untuk menampilkan indikatornya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas untuk di bagian belakang dari mobil ini. Jadi seperti apa dia bagian belakangnya. Di door trimnya sama seperti yang di depan nih, dia masih menggunakan material plastik keras. Di sini ada motif seperti besi dan juga ada handle pintu berwarna chrome. Di sini ada cup holder, ruang penyimpanan, serta ada speakernya. Untuk di bagian joknya sama juga seperti yang di depan, dia menggunakan bahan fabric. Di sini ada list garis-garis merah ya, jadi menambah kesan sporty pada mobil ini teman-teman. Dan sekarang gua akan masuk untuk merasakan seperti apa legroomnya. Yang gua rasakan di sini legroomnya cukup lega juga dan nyaman banget tentunya. Di sini ada ruang penyimpanan, juga. Dan kemudian seperti ini dia layout dashboard dari mobil ini. Lumayan sporty juga untuk di mobil sekelas ini. Untuk di atas sini dia belum ada hand gripnya, dan sekarang kita akan coba lihat untuk di kapasitas bagasinya dari row baris kedua. Nah, untuk kapasitas bagasinya di sini lumayan dalam dan lumayan mudah juga kalau kita ingin mengambil barang dari row baris kedua sini ya teman-teman. Kemudian di bagian bawah mobil ini karpetnya ada emblem Ayla-nya. Dan sekarang gua ingin menunjukkan kepada teman-teman di mana lokasi tuas untuk membuka kap bensin serta membuka pintu bagasi belakangnya. Jadi yang pertama kita harus masuk dulu ke sisi drivernya. Kemudian di bawah joknya sini ada tuas untuk membuka tangki bensin dan juga membuka pintu belakang. Untuk dimensi mobil ini dia memiliki panjang 3,66 meter dengan lebar 1,6 meter dan tinggi 1,52 meter. Untuk wheelbase-nya sendiri dia sebesar 2450 mm. Untuk bannya dia menggunakan ban Bridgestone dengan velg two-tone color seluas 14 inch dengan profil ban 175/65R14. Untuk rem depannya sudah cakram tapi rem belakangnya masih tromol. Di sini velgnya juga sudah sama two-tone dan menggunakan ban yang sama. Sekarang kita akan melihat untuk di kapasitas dari mesinnya teman-teman, dan juga layout dari mesinnya seperti apa. Yang pertama gua mau buka dulu. Di sini ada congkelan untuk membuka kap mesinnya yang lumayan ringan juga nih. Untuk di kap mesinnya di sini sudah ada peredam ya teman-teman, dan dia belum dicat sewarna body, jadi masih berwarna abu-abu seperti ini teman-teman. Untuk mesinnya sendiri dia menggunakan tipe 3NRVE DOHC Dual VVTi dengan kapasitas 1197 cc, 4 silinder segaris, 16 katup. Untuk maksimum powernya dia sebesar 88 PS di 6000 rpm dan maksimum torsinya 108 Nm di 4200 rpm. Bahan bakarnya sendiri dia menggunakan sistem bahan bakar elektronik full injection ya teman-teman. Dan sekarang gua ingin mencoba untuk menghidupkan mesin dari mobil ini, dan kita akan lihat seperti apa tampilan dari MID-nya. Nah, karena kuncinya belum kiles, jadi kita perlu untuk colokan kuncinya seperti ini ya teman-teman untuk menghidupkan mesinnya. Jadi seperti ini dia tampilan dari MID-nya. Untuk di layar sebelah kanan dia ada indikator untuk tuas transmisinya dan juga sudah berwarna orange. Kemudian untuk di audio single din-nya dia sudah ada backlight berwarna orange. Jadi memberi kesan sporty pada mobil ini dan juga tetap terlihat elegan ya teman-teman, karena di bagian dashboard mobil ini dia berwarna-warni kalau malam harinya. Kemudian seperti ini dia tampilan dari head unitnya dan juga di bagian dari MID-nya benar-benar keren banget. Di sini kita bisa mencolokkan USB ya untuk di bagian audionya. Kemudian sekarang gua ingin coba untuk melihat seperti apa tampilan lampu dari mobil ini. Nah, gua sudah menghidupkan lampu hazardnya, tinggal sekarang menghidupkan untuk di lampu utama dari mobil ini. Sekarang kita akan lihat seperti apa tampilannya. Jadi untuk di bagian proyektornya di sini sudah menambah kesan modern juga pada mobil ini ya teman-teman, dan mengingat pada kelasnya di sini sudah termasuk benar-benar canggih banget dan juga menambah kesan elegan pada mobil ini. Untuk di bagian sennya dia masih halogen ya teman-teman, dan sekarang gua ingin melihat untuk di bagian belakangnya. Untuk di combination LED-nya dia tampilannya seperti ini, benar-benar sporty banget dan menambah kesan modern pada mobil ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu dia tampilan dari lampu mobil Daihatsu Ayla ini. Oke, sekarang gua ingin matikan lampu utama dan juga lampu hazardnya. Untuk di bagian karpet bawahnya di sini ada emblem Ayla ya teman-teman, keren banget berwarna silver. Dan juga kalau teman-teman
membeli mobil ini akan mendapatkan beberapa aksesoris dan juga paket dalam pembeliannya. Di sini mendapatkan P3K juga ya teman-teman, mantap banget untuk safety. Oke, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye!